Selamat pagi pada saudara sedema yang berbahagia. Kalau kita pagi hari tunggu waktu dan juga seperti kita tunggu nasib baik pasti ada. Tetapi jangan lupa juga nasib tidak baik pun juga ada. Kalau kita tunggu waktu nasib baik datang, kalau tidak baik datang duluan bagaimana? Nah, sebaiknya berbuat baik. Walaupun nasib datang baik, lebih baik. Walaupun nasib jatuh tempo tidak baik, masih ada baik awal. Nah, itu cara kita dilawan. Lawat badan. Mungkin banyak yang paham gimana badan kita bagus untuk di mata orang lain. Tapi gimana sikap sifat kita yang baik untuk batin orang lain juga. Nah, seperti orang terkenal, umumnya pakaian, wajah, semua berubah, semua dipuji. Itu tetap sementara di antara hukum alam. Batin itulah yang kita butuh di merati atau persiapkan. Kalau batin kita tidak ada kotolan nempel. Kotolan itu maksudnya menyakit. Menyakit batin itu dari perasaan. Nah, dari perasaan kita yang gak nyaman. Nah, gimana caranya? Dikontrol supaya perasaan itu yang tidak baik jangan lama. Cepat-cepat dilenyapkan, bisa dijalankan lagi. Kalau badan juga demikian. Kalau badan kita bagus, pakaian jelek, ngaklop. Nah, bisa talik. Atau badan kita jelek, tapi pakaian bagus, juga bisa talik. Berarti hidup kita ini ada pasangan. Ada pasangan. Kalau duniawi, pasangan itu loba dosa moha, ada di badan dan ada di lingkungan, sulit dikeluarkan. Terbalik kalau bukan duniawi, seperti sekarang kita, nah, tenang, jodoh sama batin yang samadi, ya, sikap sopan santun, badan ucapan, ada sila, kok sesuai juga sama lingkungan bersila. Jadi sekarang banyak program uduk batin juga semakin banyak sekarang. Bukan sedang tahu bahwa meditasi itu kacau balau, semua sudah tahu. Dan ada juga yang papa atau ibu yang suka tanya Bante yang usia tua, udah 50 ke atas. Bante, saya mau mulai meditasi, bagaimana caranya? Mau mulai. Ya, berarti sudah 50 tahun kacau balau, belum mau berubah. Tidak tahu cara untuk stop pandangan, pikiran yang tidak tenang, ucapan yang tidak tenang, perbuatan yang tidak tenang, tidak tahu. Nah, Bante, saya mau berubah, saya mau hidupnya tenang, gimana caranya? Bante tahu nggak cara meditasi awal? Pada berpikir usia udah 50 ke atas, udah paham ketenangan, belum juga, belum tenang katanya. Semakin lama semakin sepertinya kejebak. Nah, kejebak seperti lawan tenaga, banyak yang mengalah, seperti lilitan ular, gigit sih nggak, lilitan, habis tenaga itu doang. Nah, kalau kita mau sih lebih baik gigit mati aja lah. Teh ular bilang,
talannya terakhir. Gigit nggak, ikat kaki kita nggak bisa jalan, ikat pinggang, ikat sampai jantung, susah nafas, sampai ke leher, sampai ke semuanya. Sudah angkat tangan, udahlah mengalah deh, talan. Kilesa mirip itu loh. Loba, dosa, moha juga talan nyawa kita, talan pikiran kita. Masih mau lawan, kilesa juga talan, dibohong terus. Seperti kita kan bohong, muduk jali, mendidikan. Nah, semua S1, S2, S3 banyak sekali. Tiba-tiba ekonomi yang gak bagus dipecat. Tidak mau tahu S, tidak mau tahu 17 tahun di sekolah susah payah. Tiba saat, maaf ya, gaji kalian saya gak bisa bayar lagi, pulang ke rumah masing-masing. Dari situ barusan tahu 17 tahun berjuang itu nol, karena dikeluarkan dari pekerjaan. Tidak pandang S lagi. Kenapa? Buat cuma satu, karyawannya ratusan orang bisa nol. Karena kita titip S itu sama uang, S1 sama uang, S2 sama uang, S3 sama uang. Semudah bersabda bukan begitu, berjadilah. Bukan percaya itu S itu kenyaminan bahwa saya pasti dapat pekerjaan semua hidup. Tidak. Nah, seperti kemarin dengar dari laporan dari Pemda, kemarin COVID-20 pabrik tutup, sampai masyarakat goyang, ekonomi turun, miskin naik. Para S tidak turun, S1 nggak turun, S2 nggak turun, pabriknya tutup langsung turun, jadi nggak ada S-nya. Maksudnya ngongkong di rumah, tunggu nganggur. Bagaimana kalau tidak percaya diri? Maka Sang Buddha suruh kita hidup sederhana awal. Jangan mau 100%. Awal itu sederhana aja. Cukup makan, cukup. Bisa tidur atau belum tentu. Hanya bisa makan, bisa tidur, bisa enak badan dan batin, itu rezeki yang paling dekat, diambil duluan. Jangan ambil bawa paksaan. Jangan paksa diri ya, karena diri sendiri itu kalau sudah lanjut usia, dia nggak kuat. Kepada bilang kilesa itu uncung-uncung bunuh kita. Lahir tua sakit kematian, uncung-uncungnya antar kita masuk ke peti. Kita renungkan begitu barusan tahu batin tidak dapat apa-apa. Badannya dililitan oleh kilesa semua. Maka usahakan banyak orang yang sedang cari posisi yang nyaman, tidak tahu di mana. Nah, jangan takut ular sanca di luar, takut ular pikiran, takut ular perbuatan, takut ular ucapan kita yang lilit mulut kita, yang lilit hati kita, yang lilit badan kita. Itu ular sanca yang paling dekat. Dan setiap hari kita susah nafas. Kenapa? Ekonomi. Karena keinginan kita tambah terus, lama-lama nggak cukup. Akhir libut air, libut tanah, libut pakaian, semua libut. Libut karena apa? Keinginan tidak tercapai cita-citanya. Padahal hukum alam itu lilit batin kita juga. Usia tua lilit tidak? Lilit. Tercapai pas tua, tercapai pas di rumah sakit, tercapai pas sudah akhir hidup, udah mau mati. Itulah jadi ceritanya. Makanya zaman sekarang itu susah payah. Nah, ada satu cerita, papa dia tiba-tiba sakit seperti kena racun itu. Dia panggil istri bahwa sudah nggak kuat lagi. Udah benar-benar nggak kuat, kayak nggak lama-lama panggil istri. Ada buka rahasia, bilang sama istri bahwa mami, jangan malah, saya mau buka rahasia, jangan ya, mau dimaafkan. Nah, ada apa? Anak cowok yang usia
di bawah 10 itu kamu tahu kan? Tidak jauh dulu Mami. Tahu. Itu anak papa juga. Istri bilang, tahu sih, saya sudah tahu, nggak apa-apa. Oh kamu udah tahu? Tahu. Di ujung kampung juga. Kamu tahu nggak? Beda usia. Anak papa juga. Kamu tahu? Maafkan saya ya. Nggak apa-apa kok, saya sudah tahu. Nah, 3 orang. Istri bilang, nggak apa-apa, saya sudah tahu semuanya. Loh, kok kamu tahu semua? Saya suka intip-intip kamu kemana. Saya sudah tahu, jangan banyak omong. Aduh, lega saya. Dengan terus saya sakit mendadak begini, kamu kok tahu ya? Tahu lah. Kok kamu tahu? Ya saya ngelacun papanya. Kenapa? Hah? Papa? Iya, karena papa lakukan begitu. Jadi saya ngelacun. Karena begitu, jadi tahu semua. Akhirnya jadi gini. Tahu nggak hidup Pak? Betul nggak? Jangan bilang rahasia. Tidak tahu, kadang tahu. Nah, Mama tahu saya sakit. Tahu dari mana? Saya yang racun. Kala-kala itulah, bukan anakmu. Ternyata anakmu. Itulah akibat sila ketiga. Unjung-unjungnya kan mati mendadak. Itu keduniawian. Rahasia gimana pun, unjung-unjungnya nggak terima loh. Unjung-unjung nggak terima. Makanya kita berbuat baik itu sendiri, baik sendiri, tenang sendiri, bijaksana sendiri, supaya nggak ada sangkutan ke yang lain. So nggak berkumpul minta maaf lagi, minta maaf sampai kapan? Minta maaf orangnya. Lebih baik sadar diri, maaf diri sendiri, betul nggak? Lebih baik tahu nggak tetangga itu anak aku juga? Ya saya sudah tahu. Yang kedua saya tahu, saya sakit tahu juga. Kenapa saya ngelacun kamunya? Itu loh ujung-ujungnya. Siapa yang tidak tahu mau omong atau tidak, betul nggak? Lebih baik tahu diri sendiri sesuai dengan ajaran Sang Buddha adalah diri sendiri, tahu diri sendiri, itu sudah benar. Nah, kalau kita nggak nasihat diri sendiri, siapa nasihat kita? Kalau kita nggak stop berbuat jahat, siapa mau stop kita? Kalau kita pikiran tidak baik, kalau kita mau stop pikiran tidak baik diri sendiri, siapa yang suruh kita stop pikiran itu? Orang lain tahu hanya seberapa persen. Lebih baik kita sendiri stop, pengawas, penasehat, nah, pembina diri sendiri setiap hari. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Itu lebih baik. Nanti tanya jam loong juga, tanya jawab, supaya nggak salah tanya jawab, betul nggak? Seperti orang hipnotis lalu tanya itu, belum tentu tepat yang omong sebelumnya, betul nggak? Sebelum hipnotis omongnya A, setelah hipnotis omongnya B, nggak nyambung. Omong sebarangan sama omong dalam suara hati beda lagi. Maka kita buka suara hati, jujur, sungguh jujur dalam diri sendiri, supaya nggak ada utang di luar. Utang dalam udah banyak, di luar jangan ada utang lingkungan, utang kemanusiaan lain. Sibuk dan repot, nggak selesai-selesainya. Maka semoga kita berbuat baik begini, salah satu memaafkan karma yang tidak baik yang kita lupa berbuat. Kita berbuat itu dimaafkan. Kalau belum ucapan, ucapan itu adalah berkah dari ucapan dan juga dari pikiran kita. Ya, mari kita berbuat baik kebajikan sebanyak begini, kita pelimpah kepada semua makhluk. Yatha varevaha pura paripurenti sakarang Yewame waito dinang petanang upakapati isitang madhitang Tumhang kipame wacami jantu sabhe purentu sangkapan Janto panaraso yatha manisyo tiraso yatha Tiwa viwanchan dosambaro ko vinasatu mate tarayo sukhi diyakayo ko bhava piwadhana siriya saniya
วันธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวันทันอายุวันโนสุขังภาลังอายุโดปราโดทิโรโรสุกัสสะดาตเมทาวีสุขัสโสอธิกัจฉติอายุนตวะบาลังวันนังสุขันจะปฏิภาณโดอายุยาสวะโหติอายันทายาทุปปัสสติติภวตุสัพพมังคลังตุสัมมาเดวตาสัมมาบุตตานุภาเวนะสดาสุทิภวันตุเตพมังคลังราคันตุสัมมาเดวตาสัมมาธัมมานุภาเวนะสดาภวันตุเตภวันตุสัมพมังคลังราคันตุสัมมาเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะบุตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาsemoga semua makhluk hidup berbahagia